Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta, angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis wacana. Apa itu analisis wacana? Dan materi yang akan saya sampaikan ada 8 poin. Yang pertama, secara singkat analisis wacana. Yang kedua, kilas konsep analisis wacana. Yang ketiga, jenis pendekatan analisis wacana. Yang keempat, wacana dan masyarakat. Yang kelima, konsep analisis wacana pragmatik. Yang keenam, analisis pragmatik bagian situasi tutur. Yang ketujuh, analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Dan yang terakhir, prinsip kerjasama grid. Yang pertama adalah secara singkat analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu pendekatan analisis kebahasaan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, di sini ada penjelasan dari para ahli. Yang pertama, dari Selig Harris, menurutnya linguistik tidak sekedar dilihat dari kebahasaannya saja, tetapi bisa dilihat dari segi budaya, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian dari yang kedua, Van Dijk, beliau mengatakan hubungan antara masyarakat dan wacana bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendeskripsikan genre dan kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Seperti pada contohnya, berita yang disajikan tidak hanya mempunyai makna literal, tetapi ada juga makna kontekstual. Maksudnya di sini adalah setiap berita memiliki kekhasan atau ciri khas tersendiri dalam menyajikannya. Contoh perbedaan dari berita yang disajikan tentang olahraga dan berita yang antara olahraga dan politik itu memiliki makna kontekstual yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada dari Fried, dalam memahami wacana perlu adanya pemahaman makna yang disampaikan baik lisan maupun tulis pada situasi konteks dan kultural tertentu. Dan yang terakhir ada Halliday. Menurutnya hubungan konteks situasi dengan teks dan konteks budaya dengan teks kemudian menciptakan kemungkinan penutur menciptakan suatu teks sehingga keduanya menguasai bahasa dalam satu teks. Jadi secara singkat yang sudah saya jelaskan tadi, diambil kesimpulannya bahwa analisis wacana adalah suatu upaya untuk memahami tuturan dalam informasi yang disampaikan orang dengan latar belakang dan pengetahuannya berbeda-beda sesuai dengan konteks. Konteks di sini dimaksudkan sesuai dengan konteks lingkungan, budaya, sosial, dan pendidikan sebagainya itu mempengaruhi dalam adanya wacana tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah sekilas konsep dan contoh analisis wacana. Struktur yang pertama itu ada struktur wacana teks. Pada wacana Traveloka contohnya yakni Traveloka dulu, liburan kemudian. Di sini menunjukkan bahwa wacana tersebut bermaksudkan untuk mengajak konsumen membeli tiket, booking hotel ataupun tiket pesawat, kereta dan lain sebagainya menggunakan Traveloka agar lebih mudah nanti pada saat liburannya, seperti itu. Itu struktur wacana teks yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada konteks kultural dalam lisan dan tulisan. Contohnya adalah produk Coca-Cola. Di Indonesia slogannya rasakan momennya. Di Spanyol Siente el sabor. Di Hungaira ada Costo as Erstas, dan di India ada Choque Kule Tobat Kale, dan di Italia Taste the Feeling. Slogan Coca-Cola yang sebenarnya pada tahun 2016 adalah Taste the Feeling. Namun ini bisa beda-beda setiap negara menyesuaikan dengan konteks kulturalnya masing-masing agar menarik konsumen. Seperti itu. Dan selanjutnya ada perbedaan pandangan analisis wacana. Perbedaan pandangan ini yang pertama ada Mills. Mills mengatakan dahulu analisis wacana hanya mengkaji satu aspek saja. Namun sekarang bergeser menjadi analisis wacana yang digunakan sesuai
kebutuhan si peneliti. Kemudian yang kedua, menurut Fairclough, analisis wacana merupakan bagian dari linguistik dan sosial. Kedua bagian itu tidak bisa dipisahkan karena saling ketergantungan atau keterkaitan. Yang ketiga ada Cameron and Coolidge. Bahasa selalu lekat dengan sosial, sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam hal makna dan fungsi sosial. Itu. Kemudian analisis sebagai konstruksi sosial. Wacana dibentuk oleh dunia, dan dunia juga membentuk sebuah wacana. Wacana dibentuk oleh bahasa, dan bahasa membentuk wacana. Itulah wacana yang disebut konstruksi sosial. Wacana membangun kesosialan dalam berbahasa. Kemudian yang terakhir, wacana sebagai identitas sosial. Apa sih maksudnya wacana sebagai identitas sosial? Cara kita dalam memperkenalkan diri kita lebih dari sekedar melibatkan bahasa. Ini melibatkan tindakan, interaksi, dan berpikir dengan cara tertentu. Itu. Nah, wacana sebagai identitas sosial seperti contohnya Mbak Najwa. Mbak Najwa dalam bertutur dia akan memiliki kekhasan atau ciri khas wacana yang disampaikan. Itulah yang disebut wacana sebagai identitas sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan analisis wacana. Pendekatan analisis wacana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan formal. Nah, pada pendekatan formal yaitu pendekatan yang mengutamakan keakuratan dan kesistematisan pada sebuah teks wacana, keselarasan antar kalimat yang terdapat pada sebuah teks sehingga menghasilkan makna yang sesuai dengan tujuan. Contohnya, ini ada mahasiswa A merupakan mahasiswa yang aktif dalam akademik dan non-akademik. Tetapi itu tidak menjamin kesuksesan jika dia tidak memiliki adab yang baik. Konjungsi tetapi menjadi pertalian hubungan dua kalimat dalam wacana tersebut. Selanjutnya pada pendekatan sosiologis empiris, memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terkait dengan konteks. Pendekatan ini melihat wacana dari hal pembicaraan, hal yang dibicarakan, dan mitra tutur. Misalnya dari hal pembicaraan antara teman sebaya pasti lebih santai. Contohnya, besok kampus enggak, nah langsung to the point. Tetapi berbeda dengan konteksnya dengan dosen, misalnya lebih sopan seperti selamat malam, mohon maaf apakah besok ada di kampus, seperti itu. Itu jika dalam hal pembicaraan. Yang ketiga ada analisis kritis yang dikenal dengan analisis wacana kritis dan menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan untuk kekuasaan, ketidaksetaraan yang dipraktekkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politik. Gagasan ini dipelopori oleh Thun van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Grass, Theo van Leeuwen, dan Ruth Wodak. Contoh dari analisis kritis ini sebenarnya sering kita jumpai di berbagai media. Karakteristik pada analisis wacana kritis dengan tindakan, konteks, historis, kekuasaan, ideologi. Misalnya kayak analisis kritis itu kayak kemarin menolak Omnibus Law itu, terus kemudian RUU KUHP, kemudian demo-demo tentang pendidikan belajar online di rumah. Itu kan demonya disampaikan lewat langsung dan tertulis seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada wacana dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada wacana dan masyarakat. Memang wacana dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan saling membangun satu sama lain. Seperti penjelasan awal bab analisis wacana, yakni wacana dibentuk oleh dunia dan membentuk dunia. Analisis membentuk bahasa dan dibentuk oleh bahasa, seperti itu.
Maka dari itu wacana tidak bisa dipisahkan dari peradaban masyarakat. Nah, dalam wacana dan masyarakat itu ada 4 poinnya. Yang pertama, komunitas wacana. Komunitas wacana adalah sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas. Mereka memiliki komunikasi khusus satu sama lain karena memiliki tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama. Contohnya seperti komunitas mahasiswa ngapak di IAIN Surakarta. Mereka memiliki tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama untuk berkumpul dan membahas tentang peran mereka sebagai mahasiswa di tanah rantau dan di tanah asalnya. Berbeda dengan komunitas mahasiswa ngapak IAIN Surakarta dengan komunitas pesepeda, mereka akan membahas tentang bagian sepeda-sepeda gitu, dan pembicaraan mereka juga wacana yang dikeluarkan, wacana yang tercipta adalah wacana-wacana yang sesuai dengan komunitas tersebut. Kemudian yang kedua, bahasa praktek sosial kedaerahan. Wacana sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kedaerahan. Saat kita berbicara, dengan siapa lawan bicara kita sampai pada topik pembicaraan. Wacana berbicara dengan atasan pasti lebih sopan karena itu termasuk unggah-ungguh kalau di Jawa seperti itu. Itu di sosial kedaerahan. Mungkin dari daerah-daerah lain juga mengajarkan kalau ada bahasa yang untuk teman sebaya, ada bahasa untuk yang lebih tua seperti itu. Kemudian ada wacana gender. Wacana dan gender menjadi sorotan menarik sejak perjuangan feminisme dari golongan pertama sampai sekarang. Wacana gender termasuk dalam wacana kritis. Hal ini ditunjukkan pada saat penyampaian tentang kesetaraan gender yang dilakukan oleh kaum feminisme. Kemudian ada wacana identitas. Manusia memainkan lebih dari satu peran dalam diri hidupnya. Dalam mengambil peran, wacana tersebut mengikuti peran yang dijalankan. Contohnya seperti ini. Seorang wanita, dia sudah menjadi seorang istri, ibu, dan pekerjaannya seorang guru. Pasti wacana yang dijalankan atau disampaikan itu berbeda antara dia seorang ibu dan dia seorang guru. Begitu pula dia seorang istri, itu sangat berbeda dan disesuaikan dengan konteksnya seperti itu. Kemudian yang kelima ada wacana ideologi. Lisan dan tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan secara politik dan sejarah. Artinya, wacana akan selalu terikat dengan proses politik dan sejarah suatu negara. Begitu. Baik, kemudian yang poin selanjutnya ada konsep analisis wacana pragmatik. Menurut Wijana dan Rohmanti, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu dilakukan dalam komunikasi. Dalam pragmatik melihat suatu komunikasi, bahasa, ujaran, teks yang tidak bisa dipisahkan dari konteks. Contohnya adalah ngobat hidup lo kiamat. Itu memiliki dua makna yang berbeda. Pertama, itu merupakan himbauan untuk generasi muda agar tidak, yang maksudnya kata ngobat itu adalah narkoba, itu himbauan untuk generasi muda agar tidak mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, obat-obatan terlarang. Kemudian ada makna yang lainnya adalah obat yang berarti obat untuk orang sakit. Jadi kalimat tersebut disesuaikan dengan konteks yang kita akan bicarakan. Misalnya ngobat hidup lo mati di depan anak-anak muda yang sedang narkoba gitu pas, tapi kalau misalnya ngomong ngobat hidup lo mati di depan orang sakit kayak sakit kanker atau misalnya sakit tumor atau sedang operasi, itu tidak pas dan itu akan menyinggung orang tersebut. Kemudian banyak juga dari para ahli bahasa yang mendekatkan antara semantik dan pragmatik. Itu memang ada kaitannya. Contohnya seperti semantik, contoh kalimatnya, seorang siswi ditunjuk menjadi perwakilan duta pramuka karena memiliki penampilan yang rapi, pintar, dan cekatan.
Nah, dalam pragmatik, misalnya Bu Guru, Dino persiapkan presentasi ya, ada rapat dari pihak perusahaan, itu dari si A. Kemudian B, siap Bu, si A-nya menjawab, iya rapi sekali Dino hari ini, seperti bukan orang yang mau presentasi. Nah, kata rapi dari si semantik dan pragmatik itu berbeda. Kalau misalnya semantik adalah makna yang sebenarnya, yang rapi merupakan sesuai atau tertib dan enak dipandang, tetapi pada pragmatik itu merupakan sindiran yang berarti kebalikannya, tidak rapi gitu, atau dipandang tidak enak untuk menjadi presentator, seperti itu. Selanjutnya ada analisis suasana pragmatik bagian situasi tutur. Menurut Leach, melihat pragmatik sebuah ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur. Situasi tutur yang banyak sekali aspeknya, antara lain penutur, mitra tutur, topik tutur, dan lain sebagainya. Contohnya seperti klausa letaknya jauh dari kota, itu ada fungsi menolak. Fungsi menolak, A bilang kita berangkat ke Jogja minggu pagi ya, si B bilang letaknya jauh dari kota, rumahku kosong kalau ditinggal lama-lama. Kemudian pada faktor membujuk, Solo Seger buka cabang di Jogja, letaknya jauh dari kota, lokasinya sejuk dan lahan parkirnya luas. Dalam faktor menginformasikan, si A bilang, kamu tahu rumahnya Wina? Si B menjawab, tahu, nama daerahnya Selo. Si A bertanya kembali, mana itu? Gitu. Si B menjawab, letaknya jauh dari kota. Begitulah situasi tuturnya berbeda-beda, tetapi dalam satu klausa yang sama. Kemudian pada situasi tutur, penutur dan lawan tutur adalah hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur seperti usia, latar belakang, sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Pelaku tuturan melihat secara personal. Maksudnya secara personal adalah kita akan menyesuaikan dengan siapa kita bertutur. Kita misalnya kepada orang yang lebih tua kita akan lebih sopan. Terus juga misalnya kepada anak yang lebih kecil kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Seperti itu. Kemudian pada konteks tuturan adalah konteks tuturan itu berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Itu sama seperti tadi, itu adalah pengetahuan kita sebelumnya, kayak misalnya kita berbicara tentang KPK dengan anak hukum dan anak matematik itu berbeda, karena KPK yang dimaksud anak hukum adalah Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, KPK untuk anak matematika adalah yang dimaksud kelipatan persekutuan kecil. Jadi pada saat bahas KPK kita akan memberikan pengetahuan sebelumnya, biar kalau kita berbicara dengan anak matematika itu nyambung. Jangan asal nyeplos, oh KPK ini nanti pengetahuan yang ditangkap oleh apa yang kita bicarakan itu berbeda, seperti itu. Kemudian tujuan tuturan di latar belakangnya maksud dan tujuan dari penutur. Contohnya selamat pagi, mat pagi itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mengucapkan selamat pagi. Kemudian tuturan sebagai tindakan, yaitu tuturan sebagai verbal act dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutaraannya. Tuturan sebagai tindakan verbal membedakan kalimat dan tuturan dalam pragmatik masuk dalam perlokusi. Contohnya, apakah lipstikmu terlalu merah? Mungkin ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah untuk mengubah lipstik itu menjadi lebih pink, atau itu sebuah pernyataan biasa yang hanya memberitahu itu. Kemudian poin ketujuh ada analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Tindak tutur adalah sebuah komponen bahasa dan non bahasa yang meliputi perbuatan bahasa
yang utuh dan menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat. Tindak tutur adalah gejala individual pada manusia yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dan dalam menghadapi situasi tutur. Dalam tindak tutur itu ada tiga. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur paling mudah didefinisikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Misalnya seperti DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu hanya memberitahukan atau menyatakan informasi saja, tidak untuk memberikan aksi kepada si pendengar. Kemudian yang kedua, tindak ilokusi. Tindak ilokusi bisa disebut dengan the act doing something karena tidak hanya digunakan untuk memberi informasi tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturan dipertimbangkan secara seksama. Seperti contoh saya lapar. Saya lapar bisa diartikan itu hanya memberitahukan, memberi informasi saja. Tapi makna kedua adalah dia untuk istilah gampangnya adalah ngode ya. Ngode si pendengar agar memberikan makanan atau mengajak dia makan atau agar diajak makan bareng seperti itu. Itu ilokusi, ada tindakan lanjutan dari si pendengar. Kemudian tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang tuturannya mengutarakan maksud untuk mempengaruhi lawan tutur atau tindak tutur ini dikenal dengan the act of affecting someone. Contohnya sudah tidak 3 minggu kamar ini tidak dibereskan. Itu maksudnya untuk menyuruh membereskan. Perlokusi efeknya diharapkan si anak untuk membawa sapu untuk membereskan rumus tersebut. Dan contoh juga ada ini wacana, belum lama ini Bupati Sleman meluncurkan aplikasi e-commerce yang bisa diunduh di Android maupun iOS. Aplikasi ini memfasilitasi pedagang pasar untuk bisa tetap berjualan di tengah kebijakan karantina wilayah. Ini memaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat, khususnya pedagang, untuk mendownload aplikasi tersebut dan menjalankannya untuk memperdagangkan dagangan mereka, seperti itu. Kemudian pada poin ke-8 ada prinsip kerjasama GRIS. Pada pembahasan analisis wacana memang tidak jauh-jauh dari pembahasan pragmatik karena kedua materi tersebut memang tidak bisa dipisahkan. Nah, pada prinsip kerjasama itu ada 4 maksim. Yang pertama adalah maksim kuantitas yang hanya menghendaki setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang secukupnya atau yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Misalnya, nama kamu siapa? Dijawab Dwi. Kamu tinggal di mana? Di Tegal. Kamu sekolahnya di mana? Di IAIN Surakarta. Gitu. Hanya menjawab apa yang dia tanyakan tanpa panjang lebar. Dan dalam pelanggaran maksim kuantitas biasanya seperti ini. Kamu namanya siapa? Saya Dwi, saya dari Tegal, saya kuliah di IAIN Surakarta. Padahal yang dibutuhkan oleh si penanya adalah nama saya saja. Itu pelanggaran dalam maksim kuantitas. Kemudian ada maksim kualitas. Pada maksim kualitas mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Misal pertanyaannya seperti, kemarin kamu PLP di mana? Di SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo. Itu berdasarkan bukti yang ada data dari kampus, seperti itu. Nah, pelanggarannya pada maksim tersebut, contoh pelanggarannya adalah sebutkan hewan mamalia yang Anda ketahui. Cacing, ular, kura-kura, itu kan bukan hewan mamalia. Dan itu tidak ada bukti yang valid untuk membuktikan pernyataan itu. Kemudian ada maksim relevan. Maksim relevan mengharuskan setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Contohnya, KKN IAIN Surakarta dimulai dari kapan sampai kapan ya? Tuh. Kemudian dijawab KKN IAIN Surakarta
dimulai tanggal 6 Oktober sampai 4 November 2020. Itu relevan karena menyebutkan tanggal dimulai dan akhirnya KKN IAIN Surakarta. Pelanggarannya pada masih relevan, contohnya ada yang bertanya, bro, kelas analisis wacana mulai jam berapa ya? Yang si jawabnya menunggu Mas Ferdi selesai minum kopi. Itu kan tidak relevan karena tidak menjawab kapan dimulainya kelas analisis wacana secara pasti dengan tidak menyebutkan pukulnya. Kemudian yang terakhir ada maksim cara atau biasa disebut dengan maksim pelaksanaan. Mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan serta runtut. Jadi maksudnya di sini itu si penjawab akan menjelaskan secara runtut, jelas, tepat, dan tidak kabur. Artinya tidak bertele-tele seperti itu. Contohnya, nanti malam jalan-jalan yuk gitu. Terus ada yang jawab, ayo tapi jangan ke mall ya, soalnya lagi nggak punya uang. Itu kan jelas. Ayo tapi jangan ke mall, soalnya nggak punya uang gitu. Dan pelanggarannya pada maksim ini, misal ada yang ngajakin makan, yuk makan, oke tapi jangan ke MCDONA, itu kan terlalu bertele-tele dan tidak tepat pada sasaran yang akan dibicarakan. Itu pelanggarannya. Kemudian kategori maksim percakapan Grace. Maksim kuantitas menurut Grace itu jika saya membutuhkan 4 obeng, saya mengharapkan Anda memberikan saya 4, bukan 2 atau 3. Kemudian maksim kualitas. Jika saya membutuhkan gula untuk membuat kopi, saya tidak mengharapkan Anda memberikan saya garam. Maksim relevansi. Jika saya sedang mengaduk adonan kue, saya tidak mengharapkan buku yang bagus atau bahkan kain oven, walaupun benda yang terakhir ini saya butuhkan di tahap berikutnya. Dan yang terakhir adalah maksim cara. Saya mengharapkan teman kerja saya memahami kontribusi yang harus dilakukan secara rasional. Itu. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.